لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafis salihin fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, utawi ini itu sebuah fasal. Al-ma'u, adapun air atau utawi air, iku qalilun, ada yang sedikit, wa katsirun, dan ada yang banyak. Air itu ada yang sedikit, ada yang banyak. Yang sedikit berapa? Al-qalilu, adapun air yang sedikit, iku ma air, iku ma air, silaihma dunal qullataini, yang kurang dari 2 kula. Al-qalilu, utawi air yang sedikit, iku ma air, silaihma dunal qullataini, yang kurang dari 2 kula. Wal katsiru, adapun air yang banyak, air yang dianggap banyak menurut syarak atau menurut fikih, iku kullatani, 2 kula. Fa aksaro, lalu lebih banyak. Wal katsiru, utawi air yang banyak, iku kullatani, 2 kula. Fa aksaro, lalu lebih banyak, 2 kula atau lebih. Lalu hukumnya bagaimana? Al-qalilu, adapun, ini mubtada lagi, utawi air yang sedikit. Al-qalilu, utawi air yang sedikit, iku yatanajjasu, bisa menjadi najis opo qalil. Al-qalilu, utawi air yang sedikit, iku yatanajjasu, bisa menjadi najis opo qalil, biwuqu'in najasati, sebab kejatuhan najis. Biwuqu'in najasati, sebab kejatuhan najis, fihi, di dalam qalil. Wa illam yatakhayyar, wa illam yatakhayyar, dan walaupun tidak berubah, walaupun tidak berubah. Wa illam yatakhayyar, walaupun tidak berubah. Air yang sedikit itu akan langsung menjadi najis sebab terjatuhi najis walaupun tidak berubah. Wal ma'u, utawi air, sifate ma'u al katsiru, yang banyak, iku la yatanajjasu, tidak bisa menjadi najis opo katsir atau ma'ul katsir. Wal ma'u, utawi air, sifate ma'u al katsiru, yang banyak, iku la yatanajjasu, tidak bisa menjadi najis opo ma'ul katsir, illa idza taghayyara, kecuali ketika berubah. Illa idza taghayyara, kecuali ketika berubah, opo ta'muhu, rasane banyu, rasanya banyu, rasanya air. Au launuhu, atau warnanya air. Au rihuhu, atau baunya air katsir. Illa idza taghayyara, kecuali ketika atau kecuali jika berubah opo ta'muhu, rasanya ma'ul katsir, au launuhu, atau warnanya ma'ul katsir, au rihuhu, atau baunya ma'ul katsir. Air yang banyak tidak langsung menjadi najis kecuali kalau memang sudah berubah salah satu sifatnya, baik rasanya, baunya, dan warnanya. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang kedua dari segi i'rabnya, bismillahirrahmanirrahim. Faslun, seperti biasa adalah khobar dari mubtada yang mahdhuf berupa hadza ay hadza faslun. Al-ma'u, dia berupa isim ma'rifat di permulaan, kan ada alif lamnya, dinamakan sebagai isim ma'rifat. Dia jadi mubtada rafa dengan dhammah karena isim mufrad
Ma'un, ma'ani, miyahun, jamaknya miyahun ya. Tapi ini ma'un, ini yang pertama. Karena ada alnya tidak boleh ditanwin. Al-ma'u. Lalu al-qalilun itu menjadi khobar dari al-ma'u. Qalilun, khobar juga rofa dengan dhammah karena ini isim mufrad juga ya. Wa katsirun, lalu wawunya wawu atof mengikuti qalilun, harus sama-sama rofa katsirun ya. Karena wawu atof itu huruf sebelum wawu, harokat setelah wawu itu harus sama dengan sebelum wawu yang diikutinya. Qalilun wa katsirun. Nah, titik. Al-qalilu ini permulaan lagi, mubtada lagi. Al-qalilu utawi air yang sedikit. Nah, untuk mengetahui kalimat itu permulaan lagi atau terusannya, itu memang diperlukan kepekaan hati kita ya. Kepekaan hati kita bisa membaca, karena sering membaca kita nanti akan peka dengan sendirinya ya. Karena bahasa Arab itu ya memang harus punya perasa ya, indera perasa membaca itu harus perlu. Karena kadang seperti ini, ada satu lafal maknanya banyak. Itu kadang kita maknai yang mana, itu kita lihat konteks kalimat dan rasa kita. Kita paham konteks kalimat itu ya. Kita paham pembicaraan yang ada pada pasal ini. Kita tidak bisa menentukan makna yang mana. Misalkan satu lafal itu punya beberapa makna, 3 makna atau 2 makna ya. Kita memilih yang mana. Ini kita harus paham konteks kalimatnya, paham konteks pembicaraannya. Untuk paham kita perlu sering membaca atau belajar. Misalkan contoh di Indonesia saja kita lihat kata-kata bebek ya. Itu akan menjadi arti bebek goreng atau rujak bebek itu kalau sudah digandengkan dengan kalimat lain atau kita paham konteksnya ya. Kalau bebek digandengkan dengan rujak, otomatis ya bebek ya, bukan bebek. Walaupun tulisannya sama, tapi artinya beda, bebek. Kalau sate atau bakar ya, bebek bakar, tidak mungkin bebek bakar, tidak mungkin kan. Itu kan kita harus lihat gandengan kalimat atau konteks kalimatnya juga. Itu untuk merasakan kita perlu sering membaca dan memahami konteks kalimat. Kita lanjutkan. Al-qalilu utawi, ini permulaan lagi, utawi air yang sedikit, ikuma, nama sebagai khobar dari al-qalil. Tapi ma ini rofaknya mahal saja, karena ma ini isim mausul, dia mabni, selalu ma, tidak pernah mu, tidak pernah mi, selalu ma, mabni. Nah, kalau mabni dia i'rabnya hanya kedudukannya saja, lafalnya tidak beri'rab karena lafalnya mabni, tapi kedudukannya sebagai khobar harus rofa, maka mahalnya rofa. Karena isim mausul dia harus punya silah ya. Nah, silahnya ini penghubung ya. Untuk mengetahui ma ini artinya apa, harus ada penghubungnya. Maka artinya sesuatu ya. Sesuatu itu akan jelas kalau ada penghubungnya, namanya silah ya. Dunal kulata ini sesuatu yang kurang dari 2 kulah, atau air yang kurang dari 2 kulah. Nah, ini kan sudah jelas. Air itu berarti air yang kurang dari 2 kulah. Air sedikit berarti air yang kurang dari 2 kulah. Wal katsiru, ini permulaan lagi, wawunya ibtidah lagi, mubtada. Al katsiru utawi air yang banyak, iku kullatani. Nah, ini kullatani ya. Kullatan ini isim tasniyah, rofaknya dengan alif itu ya, bukan dengan dhammah, tapi dia rofa, cuma rofaknya dengan alif. Kullatani, iku kullatani, 2 kulah. Kullatun, kullatani ya. Ini 2 kulah isim tasniyah. Fa'aksaru, fa-nya ini ngatof ya. Ada wawu atof, ada fa ngatof. Jadi mengikutkan lafal itu bisa menggunakan wawu, bisa menggunakan fa, bisa menggunakan summa ya. Ada huruf ngatof, ada 10 ya. Nanti ada di bab jurmiyah. Salah satunya fa ini, itu i'rabnya juga sama dengan kullatani. Itu kullatani rofa berarti aksaru harus rofa juga. Ini tidak ditanwin karena dia
isim huruf munsharif. Fa'aksaru, tidak fa'aksarun tapi fa'aksaru saja karena isim huruf munsharif. Nanti ada lafal-lafal yang tidak diboleh ditanwin. Yang pertama karena ada alnya atau akan dimudhofkan atau isim huruf munsharif itu ya, yang sering muncul itu. Fa'aksaru lalu lebih banyak. Nah, maknanya lalu lebih banyak gitu ya. Al-qalilu ini permulaan lagi, mubtada lagi, rofa dengan dhammah. Iku, nah iku yatanajjasu ini khobar ya. Khobarnya berupa jumlah atau susunan fiil fa'il. Yatanajjasu ini dari fiil ya. Fiil mudhari dari tanajjasa yatanajjasu tanajjusan. Nah, itu kan fiil mudhari ya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya tersimpan. Ai huwa kembali kepada qalil. Huwa dhamir huwa kembali kepada qalil. Yatanajjasu bisa menjadi najis opo huwa qalil. Nah, begitu kalau ini namanya khobar jumlah fi'liyah. Yatanajjasu. Sedangkan secara lafal dia fi'il mudhari rofa sepi rofanya karena sepi dari amil nasib dan amil jazim. Bi wuqu' an najasati ba harfu jar. Wuqungi berarti majrur, lafal yang harus dibaca jar karena kemasukan huruf jar wuqungi. Lalu dia wuku' juga selain majrur dia mudhof, akan digandengkan dengan lafal setelahnya. Berarti an-najasah mudhof ilaih. Mudhof ilaih juga harus dibaca jar. Jadi wukungi dibaca jar, an-najasah itu juga dibaca jar. Itu alasannya berbeda. Wuku'i dibaca jar karena kemasukan huruf jar, an-najasah itu dibaca jar karena menjadi mudhof ilaih. Ingat ya, mudhof ilaih itu hukumnya mudhof ilaih harus selalu dibaca jar ya. Fihi jar majrur. Fi harfu jar, hi majrur, tapi dia lafalnya isim domir mabni ya. Dia selalu harokannya seperti itu. Kalau jatuh setelah kasroh maka harus dikasroh hi. Jatuh setelah fathah atau doma berarti hu. Fuhu. Misalkan depannya ma'uhu. Kalau depannya doma atau fathah berarti hu. Kalau depannya kasroh maka hi fihi. Nah itu mabni ya. Dia lafalnya mabni tapi mahal jar. Mahalnya kedudukannya menjadi majrur, lafal yang kemasukan huruf jar. Tapi secara lafal dia mabni. Fihi jar majrur. Hi-nya kembali kepada qalil. Wa illam yataghayyar. Ini kalau in biasanya ini namanya ghoyah. Ada in yang ada dua macam. Ada bermakna jika, ada bernama walaupun. Biasanya yang bermakna walaupun itu tidak punya maka nanti ya. Kalau yang bermakna jika nanti punya maka atau yang dinamakan dengan syarat jawab ya. Nanti ada juga di bab jurmiyah. Wa in kan bisa bermakna jika, bisa bermakna walaupun. Nah, ciri-cirinya yang bermakna jika nanti ada makanya. Nah, kita lihat setelahnya tidak ada makanya, berarti ini kemungkinan besar maknanya walaupun. Biasanya juga yang bermakna walaupun disertai dengan wawu. Nah, itu ciri-cirinya. Wa illam yataghayyar, walaupun tidak berubah, itu maknanya ya. Air sedikit akan langsung menjadi najis sebab kejatuhan najis di dalam qalil itu walaupun tidak berubah. Ini Syafi'iyah ya. Nanti kalau Malikiyah berbeda. Wal ma'u kita lanjutkan i'rabnya. Wal ma'u ini permulaan lagi. Mubtada rafa dengan dhammah tidak ditanwin karena ada alnya. Al-kasur menjadi naat atau sifat dari al-ma'. Sifat nangat itu juga salah satu tapi i'rabnya harus mengikuti yang disifati. Nah tapi ada 4 ya. Lafal-lafal yang atau kedudukan lafal yang i'rabnya mengikuti sebelumnya ada 4. Naat, taukid, atof, badal. Nanti ada di jurmiyah. Ini salah satu naat atau sifat itu i'rabnya juga harus sama dengan yang disifati. Al-ma'u al-kasiru. Iku ini khobarnya. La yatanajjasu. Ini hampir sama dengan yatanajjasu yang di atas, cuma ini bedanya kalimat negatif saja. La-nya namanya la nafi. La nafi itu untuk menjadikan kalimat sebagai negatif saja. Secara i'rabnya tidak berpengaruh, tapi hanya berpengaruh pada maknanya. Maknanya menjadi negatif. Ma'ul kasir la yatanajjasu itu tetap rofa dengan dhammah fi'il mudhari'nya ya. Tanajjasa ya tanajjasu, tanajjusan rofa dengan dhammah karena sepi dari amil nasib amil jazim. Lalu illa idza taghayyara. Illa ini huruf istisna ya untuk mengecualikan. Idza taghayyara. Idza bermakna jika, ini dzarfiyah termasuk ya. Taghayyara ini fi'il madi. Taghayyara
yataghayyaru. Fi'il madhi ya. Illa idza taghayyara. Idza bermakna jika, taghayyara fi'il madhi bermakna berubah. Nah, karena fi'il madhi, karena fi'il membutuhkan fa'il. Mana fa'ilnya? Ta'muhu. Ta'muhu fa'il dari taghayyara. Rafa dengan dhammah, ta'mu, lalu hu mudhof ilaih digandengkan dengan ta'muhu. Nah, itu ta'mu dua kalimah ya. Ta'mu itu isim, lalu hu isim domir. Ta'mu dia jadi fa'il, mudhof juga akan digandengkan dengan hu mudhof ilaih mahal jar. Au launuhu, la'au ini juga termasuk huruf atof ya, hampir sama fa atau wawu, ini saudaranya ya. Makanya i'rabnya harus sesuai dengan sebelumnya. Ta'muhu, launuhu, sama ya, atof namanya, mengikuti. Au rihuhu, ini sama persis dengan launuhu. Launuhu juga dua kalimah, launun dan hu. Launun tidak ditandai karena digandengkan dengan hu, jadi launuhu saja. Au rihuhu juga sama, atof ke ta'muhu. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang ketiga dari segi penjelasannya, pasal ini menjelaskan tentang macam-macam air, karena memang untuk berwudu menggunakan air ya. Jadi air itu ada dua macam di sini. Yang pertama, air yang dianggap sedikit dan air yang dianggap banyak. Air yang dianggap sedikit adalah kurang dari 2 kula, dan air yang dianggap banyak itu adalah 2 kula. Sudah 2 kula ataupun lebih itu dianggap sebagai air yang banyak. Ukuran 2 kula kira-kira sekitar 216 liter, itu sesuai dengan 2 kula. Karena kula ini nama tempat air yang ada di Timur Tengah atau di Baghdad itu namanya kulah. Kalau di sini mungkin bak ya. Mungkin kalau di sini bak. Kalau di sana ada namanya kulah. Itu kalau 1 kulah masih sedikit. Kalau sudah 2 kulah itu sudah banyak ya. Nah, kalau dihitung ke liter itu sekitar 216 liter. Nah, itu sudah dianggap banyak ya. Nah, nanti ada konsekuensinya. Kalau air yang sedikit bagaimana, kalau air yang banyak bagaimana? Ini konsekuensinya. Air yang sedikit itu ya tanajasu, langsung akan bisa menjadi najis kalau kejatuhan najis ya. Walaupun tidak berubah sama sekali. Kalau sudah kemasukan najis ya sudah langsung najis saja. Ini sebenarnya berlaku pada selain air. Yang penting benda-benda cair seperti minyak tanah, seperti minyak minyak wangi dan sebagainya ya. Nah, tapi ada najis-najis yang memang dimakfu atau dimaafkan. Misalkan seperti semut ya. Semut mati sendiri, nyemplung sendiri, itu najis tapi dimaafkan atau dianggap tidak najis. Berbeda ketika semut mati itu kan bangkai ya, kita sengaja cemplungkan ke air atau ke benda cair, maka najis ya. Kalau nyemplung sendiri, mati sendiri seperti kopi, semut dimasukkan di kopi, semut masuk sendiri ke kopi, mati lalu rendam di air, maka airnya tidak najis. Walaupun ada bangkai semut di situ, tapi najis tapi dimakfu itu ya. Ada beberapa najis yang memang dimakfu. Tapi ketika najisnya itu tidak dimakfu, itu air yang sedikit ketika kemasukan najis akan langsung menjadi najis walaupun tidak berubah. Ini Syafi'iyah. Kalau Malikiyah berbeda. Kalau Imam Maliki itu tidak ada perbedaan antara air yang sedikit atau banyak. Patokannya Imam Maliki itu yang berubah. Kalau sedikit tidak berubah, tidak najis. Kalau banyak nggak berubah, ya tidak najis. Intinya Imam Maliki berpendapat bahwa sedikit atau banyaknya air tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah berubah atau tidak berubahnya salah satu sifat air tersebut. Tapi kita belajar Syafi'iyah dulu ya. Kalau Syafi'iyah, air yang sedikit akan langsung menjadi najis kalau kejatuhan najis walaupun tidak berubah salah satu sifatnya. Kalau air banyak bagaimana? Wal ma'ul katsir la yatanajjasu ila idza taghayyara. Kalau air yang banyak itu tidak akan menjadi najis kecuali berubah salah satu sifatnya. Rasanya berubah atau sifatnya berubah atau baunya berubah. Salah satunya saja sifatnya sudah berubah, kemasukan air, maka akan
menjadi najis atau mutanajis ya, air yang terkena najis. Nah, itu pun misalkan ada kolam besar ya, 10 meter kali 5 meter misalkan. Pojok sebelah kanan terkena najis, ada nya di pojokan. Lah pojok sebelah kiri kan nggak ada bersih. Pojok sebelah kanan baunya minta ampun. Apakah pojok sebelah kiri itu najis juga? Ya enggak. Yang najis pokoknya yang berubah. Kalau pojok kiri nggak baunya masih nggak berubah, itu kan air yang banyak sekali ya. Seperti di kali itu loh. Di kali kan ada tainya di sebelah sana kanan, di sebelah kiri nggak ada ya. Walaupun airnya bersambung, tetapi karena banyak, lalu karena airnya banyak, ini yang dianggap najis itu hanya yang berubah. Kalau seandainya yang tidak berubah di bagian sebelah kiri, maka tidak najis, yang najis hanya yang berubah saja. Mungkin itu sedikit penjelasan tentang air sedikit dan air banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.